dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM. Kembali lagi kepada acara kita yang bertemakan tentang gempur rokok ilegal pastinya. Satu program untuk memberantas rokok ilegal di Kabupaten Klaten. Podcast DPHCHT bersama narasumber-narasumber yang sudah menguasai bidangnya pastinya. Di sebelah kanan saya ada Pak Tommy. Ya, selamat malam. Pak Tommy dari bagian ekonomi Seda Kabupaten Klaten. Monggo Pak untuk menyapa dulu pendengar. Halo pendengar RSPD Kabupaten Klaten. Pada kesempatan malam hari ini kami dari bagian perekonomian akan menyampaikan terkait dengan penggunaan DPHCHT tahun 2025 di Kabupaten Klaten. Iya. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Klaten tetap sehat semuanya. Terima kasih Pak Tommy. Terus kemudian kita geser lagi di tim Humas Bea Cukai, kantor Bea Cukai Kota Surakarta. Ada Mas Andrew ya? Mas Andrew ya. Mas Andrew, tapi di nemteknya Mas Alpa. Iya, Alpa Andromeda namanya. Oh, Andrew. Andromeda ya? Iya. Iya. Monggo Mas untuk menyapa dulu. Oh iya. pendengar. Selamat malam ya. Selamat terserah Mas. Selamat Ini mau ditanyakan kapan? Selamat malam para pendengar RSPD Klaten. Semoga apa yang kita sampaikan di forum ini bisa bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Gitu aja. Terus kemudian di sebelah kanannya Mas Andrew itu juga ada tim dari Humas Kantor Bea Cukai Kota Surakarta. Ada Mas Andika. Monggo Mas untuk menyapa pendengar Ya, dulu. selamat malam pendengar dan pemirsa RSPD Kabupaten Klaten. Selamat menyaksikan, semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Amin. Ya, terima kasih sudah menyapa pendengar karena kita itu biasanya memang seperti ini ya. Biasanya kan kalau di radio kan titip-titip salam, ngode-ngode gendaan nih. Biasanya nggak Pak? Jadi kan ngalami zaman itu Pak. Udah Kalau masa lalu itu ya. Iya. Ngalami nggih, berarti ngalami nggih. Telepon-telepon, kok kirim-kirim salam gitu Pak. Iya, betul. Sampai sekarang masih ada itu Pak. Masih ada pendengarnya itu masih ada. Masih ada telepon juga. Tapi masih rata-rata ada. orang tua atau anak-anak muda? Rata-rata nggih muda pada zamannya. Iya, iya, iya. Oke, kita akan bergeser ke tema yang akan kita bahas yaitu bedah rokok ilegal yang merugikan negara. Jadi dalam penanganan rokok ilegal di Kabupaten Klaten ya Pak Presiden. Terus kemudian juga pemanfaatan DPHCHT di Pemda ya, di pemerintah Kabupaten Klaten. Dari bagian ekonomi sendiri Pak, pemanfaatan DPHCHT terkait di bagian ekonomi itu apa saja Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Mas Alvin. Perlu kami sampaikan bahwa memang di bagian perekonomian itu selaku sekretariat DPHCHT yang notabene-nya untuk mengalokasikan dana DPHCHT kepada OPD-OPD pelaksana. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan DPHCHT itu sebenarnya sudah diatur di PMK ya, PMK 72 tahun 2024, di mana di PMK tersebut disebutkan untuk penggunaan DPHCHT tahun 2025 ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama perlu kami sampaikan ini bidang kesejahteraan masyarakat yang notabene-nya untuk besarannya itu juga ditentukan sebesar 50%. 50% ini dipergunakan untuk apa saja? Ini juga macam-macam. Ya, termasuk diantaranya adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku. Ini digunakan untuk kegiatan pelatihan bidang tembakau. Lalu juga ada pelatihan manajemen agribisnis. Dan juga dipergunakan untuk pengadaan sarana prasarana usaha tani. Termasuk diantaranya ini dipergunakan untuk pembelian traktor roda 2, untuk pengadaan kendaraan roda 3, lalu untuk pengadaan
sprayer dan sebagainya, termasuk juga ada JIT, jaringan irigasi. Ini untuk bidang pertanian. Sama itu juga untuk pembinaan lingkungan sosial ini dipergunakan apa saja, termasuk diantaranya adalah dipergunakan untuk BLT. Tapi ini BLT bukan BLT dana desa. Bukan ya, bukan. Ini BLT DPHJAT yang notabene-nya dipergunakan peruntukannya untuk buruh tani tembakau. Ini nanti sebanyak 6.215 orang selama 4 bulan, sebulannya menerima sekitar 300. Lalu juga dipergunakan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga tidak lepas peruntukannya untuk buruh-buruh tani tembakau, tapi karena ini baru pertama sehingga dari kami mengalokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sebanyak 2.000 peserta selama nanti 6 bulan. Tapi kebetulan ini terkait dengan regulasi masih menunggu proses perbubnya selesai dulu. Selanjutnya di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini juga dipergunakan untuk screening kanker serviks dan juga untuk pengadaan sarana prasarana, termasuk dalamnya pengadaan ambulan untuk puskesmas, untuk pengadaan obat-obatan, dan juga pengadaan sarana prasarana kesehatan yang lain. Ini sebesar 40% dari total anggaran. Selanjutnya yang ketiga, bidang penegakan hukum. Ini sebesar 10% dipergunakan untuk apa saja, termasuk diantaranya adalah untuk kegiatan sosialisasi di bidang cukai. Ini dilaksanakan baik melalui tatap muka, media cetak, elektronik, dan sebagainya. Termasuk pada kesempatan malam hari ini juga termasuk upaya sosialisasi kepada warga masyarakat. Dan juga untuk kegiatan operasi, operasi ini juga melibatkan teman-teman dari Bea Cukai dan tim Kabupaten Klaten termasuk Satpol PP. Ini untuk melaksanakan kegiatan operasi rokok ilegal pada penjual rokok ilegal. Ini secara umum gambaran terkait dengan penggunaan DPHJAT di Kabupaten Klaten, Mas Alvin. Ya, dari kesejahteraan sosial masyarakat, masyarakat, terus kesehatan sama dan penegakan hukum. 3 poin itu tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Tommy kan kegiatan ya berarti ya. Ya itu betul, kan ada 3 kegiatan di situ. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan yang cukup mungkin juga pendengar dan pemirsa, Pak. Di situ kan ada bantuan-bantuan nih. Ya Kalau betul. masalah bantuan-bantuannya agak sedikit Semangat ya. Semangat ini yang mendengarkan mesti banyak, Pak. Karena menyangkut bantuan. Di situ ada bantuan Alsintan berarti alat pertanian, terus kemudian BLT. Apakah buruh-buruh rokok itu juga dapat BLT, Pak? Buruh rokok. Buruh-buruh yang bekerja di pabrik rokok. Ya, itu untuk buruh rokok itu kebetulan dialokasikan dari provinsi ya, dari DPHJAT provinsi atau buruh rokok. Kita menghandle yang buruh tani. Buruh tani tembakau gitu, Mas Alvin. Kalau untuk Alsintannya sendiri yang berhak untuk mendapatkan Alsintan? Untuk Alsintan ini kebetulan yang handle di DKPP ya. DKPP itu nanti melalui poktan-poktan itu nanti. Poktan kelompok pertanian. Ya, kelompok tani. Jadi disarankan ke situ terus kemudian untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Betul, Mas Alvin. Nah, ini jadi menarik, Pak. Karena ini ada perubahan iklim Ada perubahan iklim nih. Ya. Nandur mbako niku angel, Pak. Nandur mbako niku angel. Soale hujan terus ya. Nah, nggih, maksudnya tidak menentu ini. Kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan. Akhirnya ada beberapa memang kelompok tani tembakau itu tidak berani mengambil risiko itu. Nah, kalau misalkan ada bantuan buruh tani,
buruh tani tembakau, tapi kalau misalkan pada tahun ini tidak ada yang menanam itu gimana Pak? Terkait dengan situasi kondisi saat ini Mas Oke. Alvin, kebetulan tahun ini juga direncanakan ada bantuan bibit tembakau, ini kebetulan nanti Oh, juga iya, disesuaikan, iya. disesuaikan musimnya. Oke. Hmm. Lalu terkait dengan apabila tahun ini tidak ada yang menanam tembakau, ya tentunya kita mengadopsi data-data yang kira-kira tahun yang paling dekat kemarin, nggih. Nggih. Kita Oh, berarti ya, paling dekat nggih. nggih. Kita verifikasi terkait dengan data yang ada. Kebetulan untuk BLT ini nanti yang handle kegiatan tersebut adalah Dinsos. Oke, selanjutnya untuk BPJS nanti yang handle adalah di Prinaker. Jadi setiap yang untuk kesejahteraan masyarakat itu banyak OPD ya, OPD yang terkait Ya. tentang Jadi tidak hanya di DKPP. DKPP atau apa, tapi sesuai dengan tuisinya. Tuisi. Kebetulan untuk keterampilan kerja ini juga dari Prinaker melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit dan olahan roti, nggih. Itu untuk kegiatan sosialisasi perundang-undangan ini juga melibatkan OPD yang menangani bagian hukum, ada dari Disdak dan sebagainya. sama Mas. Kominfo Pak, jangan lupa. Kominfo ya. Sebutkan Kominfo juga. dengan duduk di sini. Nanti salah sebut, nanti sebut nanti Mas. Ya, Kominfo Mas Alvin. Maaf ya Pak. Ya, Mas. Kita santai saja nggih Pak. Ya. Santai saja nggih Pak ngobrolnya. Dan terakhir Pak niki Pak. Tahun besok di BHCHT di Klaten naik nggak Pak? Ya, mudah-mudahan kita berharap karena tadi sampaikan bahwa berapa persennya itu kan untuk alokasi kabupaten, kota ataupun provinsi. Ya, tentunya nanti kalau ininya naik mungkin dimungkinkan naik Iya. gitu Iya. Target cukai juga naik. Iya Mas. Target naik nggak? cukai tahun 2024 kan 226 triliun, dan di tahun ini anggaran DBHCHT 6 triliun kalau nggak salah. Nah, di tahun ini ya pembagiannya ya. Sedangkan target cukai di tahun 2025 sendiri itu di angka 244 kalau nggak salah. Otomatis dari 226 ke 244 kan ada kenaikan. Otomatis nanti 3% dari 244 tentunya akan lebih besar daripada 3% dari 226. Tapi ada tapinya, Mas. Ada tapinya. Kalau Tercapai, ya. Itu. Iya. Ayo Mas, yuk. Kita ya Mas. Kan sini ya Pak. Tentunya Ini ada. ya, kuncinya di teman-teman ini Pak. Ayo Mas, bisa Mas. Ya, Jadi langsung kalian geser Iya, aja iya, ya Pak. Ke Mas Andrung ya. Iya. Di Mas Andrung sendiri biasanya kan ada kenaikan nih memang dari tahun ke tahun. Kenaikan juga apa itu? Kenaikan target cukai. Target cukai. Oke. Target cukai. Itu juga menaikkan cukai nggak sih sebenarnya? Oke, secara histori ya, kalau kita bicara histori, memang ketika ada kenaikan cukai, otomatis tarif cukainya akan naik. Tapi di tahun ini itu ada perbedaan karena kita ya mengakomodir masukan dari seluruh stakeholder lah. Makanya diputuskan untuk tahun 2025 ini tarif cukai tidak naik. Tarif cukai tidak naik, tapi yang naik adalah harga jual eceran. Harga jual ecerannya. Apa dampaknya ke perusahaan? Iya, itu Pak. Tarif cukai itu masuk ke komponen biaya atau cost atau HPP lah. Iya, HPP. HPP. Sedangkan nanti HJE-nya masuk ke sales atau revenue. Jadi ketika salesnya naik sedangkan HPP-nya tidak naik, diharapkan nanti net profitnya mereka akan lebih tinggi sehingga industri dari pabrik cukai, pabrik rokok yang legal ini bisa berlangsung lebih lama karena kan dengan adanya gempuran rokok ilegal yang marak ini net income mereka tergerus, penjualan mereka tergerus. Makanya ini salah satu insentif dari pemerintah lah untuk mendukung industri dari rokok legal seperti itu. Jadi ini tahun ini tidak naik cukainya tapi tadi ya harga jual eceran. Ecerannya Ya. yang naik. Berarti juga dari Bea Cukai sendiri mengontrol semua harga di pasaran ini. Tentunya kita ada mekanisme yang namanya pengecekan harga transaksi pasar itu setiap kuartal ya, Setiap 3 bulan. setiap 3 bulan sekali
anggota kita terjun ke warung-warung kecil, ke pasar-pasar itu untuk mengontrol harga. Nah, apabila di sana didapatin harga yang melebihi harga kalau normal nggak usah kita permasalahkan. Kalau kita menemukan harga yang melebihi harga jual eceran, itu bisa kita sesuaikan nanti ke golongan yang lebih tinggi atau tarif cukai yang kita naikkan. Misalkan di HJE-nya ada HJE-nya 1.000 katakanlah ya. Nanti di pasar ada 1.200, otomatis di situ dia harus naik golongan. Jadi tarif cukainya dia naik. Apabila dia HJ-nya 1.000 katakanlah, ternyata didapati di pasaran harganya cuma 800 per batang. Harga apa? Cukainya ya, harga HTP-nya. Harga jualnya. Itu otomatis nanti dia disuruh untuk penurunan golongan. Otomatis kalau dia penurunan golongan, tarif cukainya lebih kecil, tapi dia dibatasi dari sisi produksinya. Dia tidak boleh produksi dari misalkan katakanlah dia produksi 1 juta per tahun, 1 juta batang per tahun, dia tidak boleh produksi seperti itu. Dia harus turun maksimal katakanlah 500.000 per batang gitu. Per tahun. Jadi berarti yang saya herankan berarti sampai mengatur harga itu berarti. Tidak serta-merta dilempar ke pasar, segmentasi pasar bagaimana pertarungannya dengan kompetitor rokok yang legal ya maksudnya. Enggak dilempar langsung ke pasar, tapi memang ada aturan. Ada aturan harga transaksi pasar, harga jual eceran ada. Jadi diharapkan ya di pasar itu bersaing secara sehat. Ada tambahan ya Mas Andika? Dan mungkin sedikit tambahan ya Mas. Jadi harga jual eceran ini untuk menyetarakan Mas. Jadi satu jenis rokok atau satu merek itu satu Indonesia itu ya range-nya sama gitu. Jadi ini tidak hanya di Solo ya Mas, tapi secara nasional. Jadi kami secara nasional selama 3 bulan sekali itu kami turun ke lapangan. Dan turunnya pun tidak ke yang toko-toko besar Mas. Jadi agar datanya lebih variatif lagi, kami turunnya ke pedagang-pedagang kecil seperti itu untuk mengecek kira-kira misal rokok A di daerah ini harganya segini. Nah, data itu nanti kita kumpulkan ke pusat. Seperti itu. Nanti mereka yang mengambil kebijakan. Betul. Oh, berarti setelah itu pusat kayak gini mau menentukan cukai yang naik atau yang komponen yang naik atau tetap saja itu pusat. Iya, betul. Ya, menarik sekali karena saya baru tahu ternyata sampai untuk mengontrol harga itu sampai bawah loh Pak. Iya, sampai bawah, harus sampai bawah. Nanti variatif ya. Iya. Nanti berpengaruh sama Pak Tommy soalnya, kan bagian ekonomi. Berpengaruh ini studinya. Harganya bagaimana Pak? Saya jadi penasaran gini Mas. Jadi di toko A sama toko B itu kadang beda. Jadi misalkan karena saya perokok nih. Jadi saya beli toko A itu harganya misalkan 25.000. Tapi toko B bukan supermarket ya, tapi toko B itu 26.000. Nah, itu bagaimana itu apakah perang harga atau memang akhirnya toko ning kono kan akhirnya gitu murah Pak. gitu. Lebih murah. Legal yang dicari kan legalnya kan Pak. Tapi sebenarnya sampai ke situ enggak untuk regulasinya? Jadi point of view-nya adalah kalau misal sampai ke pedagang ya Mas ya, itu udah terserah pedagang. Maksudnya kan itu sudah strategi masing-masing ya. Apakah mau untung sedikit tapi dengan kuantitas yang banyak atau untung yang banyak tapi kuantitasnya dikit, itu kan terserah ke pedagang. Yang kami lihat adalah lebih ke ternyata secara gampangnya gini Mas. Oh, ternyata rokok A ini dengan harga segini masih laku. Oh, seperti itu. Stay tuned, 91.6 FM. Siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut.
Kami itu paham nggak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham nggak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho ya. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Pindo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. No. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, oh pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Aslah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng siapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Woi, Aja. aku. Oke, ini ya. Aja, baru kau ya. Aku ning kene. Jene. Oke, tak jalan kau ya. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocak nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok.
Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini Bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini nih Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Berarti studinya sampai situ Sampai ya. segitu, sampai situ Mas. ya. Jadi kalau misal Mas di pedagang mau jual berapa ya itu monggo terserah mereka. Yang jelas adalah kalau kami melihatnya lebih ke tarif cukainya, Mas. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut ternyata harga jual rokoknya lebih tinggi dari yang seharusnya, berarti kan dia mampu. Oh iya, Bu. Betul. Bener, Jadi bener, dinaikkan golongan tarif cukainya seperti bener. itu. Oh, bener, bener. Karena toko B pun yang 20 misalkan 26.000 Oke. itu pun bisa Masih dibeli. untung. Iya. Dan masih untung juga. Oh, berarti enggak apa-apa ini jangan dinaikkan kan gitu. Iya. Jadi secara cukai gitu Iya. ya. Tapi maaf Mas, sebelumnya Mas, harga jual eceran itu per ecer satu batang itu ya berarti ya? Atau ada Bungkus atau Jadi, batang itu. Kalau harga jual, kalau misalnya untuk rokok itu 1 bungkus, Mas. Makanya kalau misalnya jenengan lihat di rokok itu pasti HJE-nya akan di atas sedikit atau di bawah sedikit dari Oh iya, harga benar, jualnya. benar. Nggak mungkin jaraknya terlalu jauh, itu nggak mungkin. Karena itu ibaratnya pasarannya. Iya. Kenapa bisa turun, karena bisa naik? Karena suatu perusahaan itu kan menyebarkan ke seluruh daerah di Indonesia. Dan tentunya harganya nggak mungkin sama di Jawa dan di luar Jawa, seperti itu, Mas. Jadi kalau disamakan semua, ya nanti rugi perusahaannya. Dan kalau misalkan di luar pulau ataupun di mana kan tetap ada Ongkos pengon- distribusi. ongkos distribusi, terus kemudian di sana pun juga ada bea cukai untuk mengontrol itu kan Iya. semuanya itu kan Pak. Ya menarik sekali. Jadi memang sampai ke apa ya akar rumput ya Pak. Iya. Untuk menentukan soalnya memang dari salah satu pendapatan juga tinggi juga dari JKI Pak. Jadi yang menarik ini Pak, malahan Pak, karena iklim sekarang kan sulit ditebak tadi ya. Akhirnya kan sedikit sekali yang berani untuk mengambil resiko menanam tembakau. Akhirnya kalau misalkan bahan bakunya itu sulit, akhirnya bahan bakunya kan mahal. Betul. Secara supply demand ya, secara prinsip ekonomi. Nah, kalau misalkan bahan bakar mahal, bahan baku mahal, berarti kan pabrik juga mau menaikkan harga. Nih. Iya. Nah, kalau misalkan pabrik menaikkan harga terus kemudian juga naik itu bagaimana, Pak? Atau masih ada studi yang lain atau bagaimana itu untuk mengatasi itu semua? Ketika cost naik ya mau nggak mau perusahaan harus cari untung Iya. supaya menyesuaikan ke tadi ya, supaya perusahaan tetap profit ya. Tapi kaitannya sama cukai itu kan perlu tidak hanya satu sisi saja, tidak hanya satu sisi tadi bahan baku langka, tapi kita melihat dari sisi kesehatan masyarakat juga, sisi penerimaan, sisi
gempur rokok ilegal, banyak rokok ilegal, sehingga nanti didapati satu titik di mana cukai itu harus naik atau tidak. Jadi banyak sekali komponennya, jadi tidak hanya dari bahan baku, tapi banyak sekali. Itu. Untuk menentukan cukai naik apa tidak itu berarti bukan cuman bahan baku. Iya, tentu saja. Mas Andika mau tambahan? Jadi mungkin gini Mas, simpelnya adalah ketika dengan siapa kita ngobrol gitu. Misalnya kalau kita bicara dengan Kementerian Kesehatan ya mereka maunya naik pokoknya. Nah, harapannya biar perokoknya turun. Nah, itu. Nah, kalau dari masyarakat sendiri kan jangan naik lah biar kami bisa mengkonsumsi. Nah, sebenarnya tergantung kepentingan. Betul. Sebenarnya cukai ini kan menjadi titik tengahnya. Jadi titik temunya di situ, Mas. Jadi tetap naik tapi perlahan, sementara itu penerimaan negara tetap aman dan dari segi dari kesehatan pun juga untuk mengontrol itu, Mas. Itu. Kalau dari Pemkab mau naik apa tuh? Harapannya naik enggak? Harapannya naik lah supaya dapat banyak gimana. Nanti sana yang perorangan harapannya turun. Nanti sana yang pusing. Mau targetnya tambah munggah. Menarik sekali obrolan kita hari ini karena tidak cuman temakan yang merugikan negara, tapi karena memang pendapatannya yang tinggi untuk negara, terus kemudian juga bagaimana caranya ketika semua itu tadi yang kita bahas ya Mas, jangan sampai rokok ilegal itu punya panggung yang lebih. Nah, itu kan akhirnya kan menjadi PR kita bersama ya Mas. Ya. Nah, dari semua problematika yang udah ada dan kita bahas tadi kan akhirnya kan bagaimana caranya perputaran ekonomi juga sehat dan lain-lain, terus kemudian juga pendapatan negara juga bertambah dan lain-lain. Nah, dari Mas Andrew sendiri, untuk rokok ilegal ini setelah kita bahas ini sebenarnya kok masih ada itu kenapa sih? Kok masih ada? Pertanyaannya kok masih ada? Kok masih ada? Oke, baik Mas Alwin. Pertanyaan bukan kok masih ada, tapi pertanyaannya kenapa setiap tahun itu terus bertambah? Karena berdasarkan data, kita ambil data dari UGM di tahun 2023 itu persebaran rokok ilegal 5%, kemudian di 2023 6% kalau nggak salah. Jadi ada kenaikan 1%. Sedangkan di lembaga survei lain itu namanya Indodata ya. Indodata itu lembaga survei, dia mensurvei sekitar 1.500 atau 2.500 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dan di situ didapati bahwa di tahun 2022 sampai 2024 itu kenaikannya sangat signifikan. Dari 2022 dia 20%, 30%, 40%. Jadi kenaikannya 10% tiap tahun peredaran rokok ilegal. Jadi memang kalau ditanya kenapa ya, karena ya ada yang beli ya. Kembali lagi ke supply dan demand. Ketika masyarakat masih mau membeli, masih mengkonsumsi, otomatis pasar akan menyuplai dia. Seperti itu. Dan dari sisi penegakan hukumnya pun kami juga menyayangkan beberapa oknum ada yang ikut terlibat, dan itu kita pasti sangat ini ya, shock juga ya, ada oknum dari pemerintahan sendiri yang malah ikut menjadi bagian lah ya. Nah itu dari makanya dari sisi supply demand-nya masih tinggi dan dari penegakan hukumnya masih ada yang bermain, makanya tiap tahun ya naik angkanya. Tapi tidak menutup, tapi kita juga selaraskan juga dengan seluruh potensi kita tetap melakukan operasi mandiri di pasar, operasi mandiri hampir setiap hari kita lakukan, dan kita juga bekerja sama Satpol PP, operasi gabungan. Nah, kita juga sama-sama lah di sini memberantas supaya kenaikan ini tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Ada tambahan Mas? Ya, mungkin kenapa masih banyak ya Mas? Karena kalau kita lihat sendiri Mas, di sekitar kita, di masyarakat Indonesia memang rokok itu kan sudah menjadi seperti budaya ya. Dan bahkan data dari WHO itu dari setiap tahunnya itu pasti bertambah perokoknya. Nah itu kan menjadi sebuah hal yang sangat seksi ya ibaratnya. Karena yang mengkonsumsi banyak, sedangkan yang rokok-rokok yang sedang beredar ini kan harganya naik terus Mas. Jadi yang para produsen rokok ilegal ini mengambil pasar itu Mas.
Nah, itulah yang menjadi bahaya. Yang persebaran 4% tadi ya Pak. Iya, Dari 1% dia cuma ambil 4% sebenarnya. Iya, betul. Dan tapi bagusnya Mas, sekarang itu kalau misalnya rokok murah itu bukan sebuah alasan lagi sekarang, karena kalau kita bicara di minimarket besar itu sekarang udah ada etalase khususnya untuk rokok-rokok yang murah, Mas. Ya itu benar Mas. Harganya di bawah 10.000 gitu. Kalau yang perokok biasanya tahu. Ada. Jadi merek sing aneh-aneh. iya. Tapi legal. Ono pisang, ono mangga, ada yang rasa jambu. Buah-buahan tapi. Nah, itu yang menarik, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita mau alasannya harga murah, sebenarnya bisa di counter dengan rokok yang harga murah dan legal. Nah, sebenarnya yang masyarakat tidak sadari adalah ketika suatu produsen rokok itu ilegal, itu kan nggak jelas, Mas. Pabriknya di mana kita nggak tahu. Nah, ketika pabriknya aja kita nggak tahu, apalagi bahan bakunya. Nggak ada yang bisa mengontrol di situ, Mas. Sebenarnya masyarakat tuh harus lebih paham terkait hal itunya. Karena dengan mengkonsumsi rokok ilegal itu membahayakan bagi diri kita sendiri juga sebenarnya. Makanya kan pertanyaannya kok masih ada. Soalnya kan kalau secara kita masif berdiskusi ya, itu kan kita udah sampai level bawah pun kita mengontrol harganya dan lain-lain. Operasi juga sampai ke apa namanya, kalau ketinggian nanti bisa kebeli gitu, ada studinya itu. Tapi kok masih ada, kan berarti sangat menguntungkan sekali kan mereka. Masih untung gitu loh Mas mereka. Kan yang jadi dilema itu. Jadi operasi di situ dapat apa saja Pak? Misalkan oh ternyata motifnya itu yang menurutnya yang masih digali itu ada nggak Mas? Yang pas operasi babinya? Kalau motif tentunya motif dari para pedagang, tentunya ketika dia menjual barang tadi, rokok polos misalkan, itu tentunya perputarannya lebih cepat. Makanya motif utama dari para pengedar ini pasti motif ekonomi. Baru motif ekonomi. Ada tambahan Mas? Dan juga gini Mas, sekarang itu karena eranya sudah digital ya, jadi sudah mulai bergeser Mas sekarang. Jadi yang lebih menyulitkan kami itu sekarang lebih banyak yang berjualan melalui media sosial, melalui online. Seperti itu kan susah Mas untuk melacaknya. Ya walaupun akhirnya juga dapat juga. Jadi kemarin kami habis nangkap itu barangnya dari daerah Solo Raya mau dikirimkan ke luar daerah. Nah, itu berhasil kami amankan sekitar puluhan ribu batang. Berarti yang pesan sana itu juga media online? Iya, media online, Mas. Jadi mungkin masyarakat, wah nek saya jualan online aman, ternyata tidak juga. Akan kami cari pokoknya. Cari terus. Akan kami cari ya, hati-hati ya guys. Mas-mas ini galak. Nanti server biasanya kan kalau kayak gitu kan IP-nya pakai negara mana, pakai negara mana. Kadang yang paling ini kan yang baru ini kan IP-nya pakai negara Kamboja dan lain-lain. Ya, betul. Jadi penyelesaiannya secara diplomatik sebenarnya itu. Betul. Jadi sinergitas nih. Ya, jadi yang lebih mau dikempenkan ke masyarakat itu sebenarnya lebih ke apa sih manfaatnya kalau saya membeli rokok yang legal. Seperti yang dijelaskan Pak Tommy tadi, ternyata dari segi kesehatan pun itu bermanfaat untuk semua. Bahkan yang tidak merokok pun ikut merasakannya gitu Mas. Nah, itu sosialisasi seperti itu yang lebih kami tekankan untuk saat ini. Karena mungkin ya, karena tahun-tahun sebelumnya kan sudah marak sekali. Misalnya sosialisasi dengan skala besar Mas, seperti konser-konser terkait dengan rokok ilegal. Mungkin masyarakat tuh sudah paham terkait, oh ini tuh ternyata rokok yang ilegal. Nah, kenapa masih membelinya itu Mas? Jadi mungkin masyarakat itu masih belum merasakan efeknya. Apa sih kalau kita beli yang legal? Nah, seperti itu Mas. Jadi sosialisasinya lebih ke mengajak untuk beli yang legal karena manfaatnya itu ada sebenarnya gitu, dan bisa dirasakan langsung seperti itu. Langsung dan tidak harus dengan merokok juga ya. Iya, betul. Beda kalau dengan yang ilegal kan tidak ada pemasukan ke negara. Betul. Dan lebih ke masifnya ke sosialisasi yang seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kami sampaikan ke masyarakat Mas, terkait dana ternyata ada loh yang namanya DBHJAT. Nah, ini loh bersumber dari rokok yang legal. Seperti itu. Nah, kalau kita sosialisasi rokok ilegal mungkin hampir semua masyarakat mungkin udah tahu sebenarnya Mas. Ya, udah tahu, dan karena Mas-mas ini biasanya juga bawa doorpress. Nah, itu Mas. Tahunya doorpressnya itu ya. Tapi materi ini, oh gini. Tahu, tapi setelah itu ya koyone ngeyel. Sebenarnya
pengennya itu lebih paham ke konsepnya Mas. Kenapa ini dikenakan cukai? Terus cukai ini untuk apa sih? Sebenarnya konsep panjangnya seperti itu. Jadi bukan semata-mata jangan rokok yang ilegal. Nah, tapi masyarakat tuh harus tahu akarnya dulu. Cukai itu apa? Kemudian untuk siapa dan digunakan untuk apa saja? Seperti itu Mas. Silakan nonton episode sebelumnya. Nah. Cukai itu apa? Yang kita bahas kemarin itu. Jadi silakan bahas lagi, nanti kita buka-buka lagi. Ya, gitu. nanti kalau dikumpulin episodenya ada lengkap itu. Udah lengkap ini. Sampai kan harga sampai ke Ya, pasar tadi kan betul. kita bahas itu kan luar biasa kompleks sekali. Satu barang komoditi yang kena cukai rokok itu, tapi di dalamnya itu Efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa dan kompleksitas masalahnya juga luar biasa. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, karena waktu sudah di penghujung waktu, jadi cukup sekian dari kami. Mungkin untuk terakhir closing statement Bapak dan Mas-mas, Bapak dan Mas-mas, Bapaknya satu, Mas-masnya dua, atau Bapak-bapak semua ini. Bapak-bapak. Monggo Pak. Terima kasih Mas. Ini seringkali saya sampaikan kepada masyarakat bahwasannya dengan peredaran rokok ilegal ini tentunya merugikan bagi pendapatan negara. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kabupaten Klaten untuk menjual rokok yang legal sajalah. Karena apa? Karena kalau menjual rokok yang ilegal tentunya nanti di samping merugikan pemerintah juga merugikan masyarakat sendiri yang menjual. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan diketahui dan temukan terkait dengan peredaran rokok ilegal, tentunya ada sanksinya, ada sanksi administrasi dan bisa juga ke pidana. Oleh karena itu mari bersama-sama kita selaku warga masyarakat Kabupaten Klaten yang baik untuk mentaati terkait dengan peredaran rokok yang legal ini. Saya kira demikian Mas Alvin. Oke. Terima kasih Pak Tommy dari bagian ekonomi Seda Kabupaten Klaten. Terus kemudian kita geser ke Mas Andro dari tim Humas. Monggo Mas. Baik Mas Alvin, untuk para masyarakat pendengar, meskipun tadi kami sampaikan bahwa cukai itu sangat bermanfaat untuk pembangunan ya, tapi di sini kami tidak mengajak masyarakat untuk merokok gitu. Tapi kami menghimbau kepada masyarakat yang sekarang perokok itu untuk lebih bijak memilih rokok. Jadi dari mulai yang ilegal bergeser ke yang legal. Karena apa? Tadi sudah kami sebutkan bahwa ketika merokok ilegal penerimaan negara jadi berkurang sehingga alokasi yang diberikan ke daerah pun berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya dari sisi kesehatan, dari sisi BLT atau kesejahteraan masyarakat, dari sisi pertanian akan menurun juga kualitasnya. Makanya untuk teman-teman yang masih mengkonsumsi atau masih jadi pengedar atau masih memproduksi rokok ilegal, kami harapkan untuk kami wajibkan untuk beralih ke yang legal. Kalau mau pindah, kami pun juga bisa memfasilitasi seluruh perizinannya. Jadi tidak ada alasan lagi teman-teman untuk jualan yang ilegal seperti itu, Mas. Terakhir dari Mas Andika. Terima kasih Mas Alvin, dan tentunya pendengar dan pemirsa RSPD Klaten inilah yang menjadi pionir utama dalam pemberantasan rokok ilegal ini, karena memang masyarakat itu memang memiliki peran yang sangat penting ya Mas. Tentunya tidak cuma kami dari Cukai atau dari OPD kabupaten atau kota setempat, tapi juga perlu peran serta dari masyarakat. Masyarakat harus aktif juga apabila mengetahui atau mendapati informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal, baik itu peredarannya ataupun dari penjualannya, masyarakat bisa langsung lapor ke kami, ke kantor Bea Cukai Surakarta, bisa melalui WhatsApp di 0896 980 50.000 atau 50000. Bisa juga melalui Instagram kami di @beacukai_surakarta, atau kalau misalnya kejauhan gitu ya, bisa lapor ke Satpol PP Kabupaten Klaten. Untuk itu kami menghimbau kepada pendengar dan pemirsa untuk sama-sama kita gempur rokok ilegal. Dengan tema kita pada malam hari ini, jadi sangat menarik nanti diskusi tentang dari bagian ekonomi, terus kemudian dari tim Humas Bea Cukai Surakarta. Ternyata
dari satu komoditas rokok barang yang kena cukai itu sangat kompleks sekali permasalahannya, dan ternyata juga perhatian dari negara itu sangat hadir juga di situ juga. Jadi saya Pin Kriwil mohon pamit undur diri dulu. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ataupun perbuatan dari kami. Terus terakhir juga kalau misalkan ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Ya. Terus kemudian untuk terakhir adalah bareng-bareng nggih. Ayo gempur Rokok ilegal. Sekali lagi. Ayo gempur Rokok ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tuned, 91.6 FM. Yung siaran publik daerah Kabupaten Klaten.